Dunia ini itu milik orang yang berani. Di saat lu di situ cuman duduk, gak mau gerak, nunggu kapan ini momen yang pas. Ada orang yang setiap hari itu berusaha untuk capai tujuannya. Di saat lu cari momen yang pas buat mulai, orang itu adalah orang yang berani untuk ngambil aksi. Dia nggak cuman duduk, tapi dia coba terus walaupun yang dia coba itu seringlah gagal. Dan ketika ya lu pada orang-orang males, udah bangun 5 tahun lagi dan lu sadar tahun udah berubah, udah tahun 2030. Orang yang tadi yang gue sebut tadi itu sudah dapetin semua yang lu pernah impikan. Rumah yang lu mau, liburan yang lu mau, pasangan yang lu mau, orang tua yang bahagia. Sedangkan lu yang cuma nunda-nunda ya. Lu orangnya gue bilang di sini penakut. Itu cuma akan jadi sampah masyarakat yang gak dianggap sama masyarakat ya. Orang-orang kasat mata. Lu bakal gak dipeduliin bahkan sama keluarga lu sendiri karena lu akan dipandang sebelah mata. Orang yang gak punya duit. Gue selalu bilang bahwa dunia ini jahat untuk orang yang miskin. Dunia ini gak peduli ya kalau lu miskin. Kalau lu gak punya duit, lu gak akan dipandang sama keluarga besar lu. Lu akan dipandang sebelah mata bahkan sama keluarga dekat lu sendiri. Dan di saat hal itu terjadi, ya lu bangun dari 5 tahun ke depan karena lu cuma tunda dan lu takut. Lu mau mulai apapun, lu selalu takut. Lu gak punya keberanian di dalam hati lu. Lu di saat itu tidak punya siapapun untuk disalahkan kecuali diri lu sendiri. Fortunes itu selalu favors the bold. Jadi di sini lu yang kasih tahu gue di sini. Apakah lu udah mau stop cuma jadi penonton di pinggir lapangan atau lu mau mulai untuk jadi orang yang bisa meraih mimpi lu? Jangan tunggu orang lain ngambil rumah yang harus lu tinggalin. Jangan tunggu orang lain harusnya ngambil pasangan yang harus lu ambil. Nanti jangan nangis ketika calon istri lu diambil sama cowok yang lebih sukses. Terus lu malah ngomong ke cowoknya, "Tolong jangan ambil kebahagiaan saya." Enggak, itu lu yang tolol. Di sini gue kasih tahu, apa sih game yang paling dicari sama banyak orang di dunia ini? Game yang paling banyak dicari di dunia ini adalah game dari uang itu sendiri. Karena dengan uang lu bisa beli makan, lu bisa beli rumah, lu bisa beli mobil. Semua orang tuh mau punya uang. Orang yang bilang, "Oh, gue nggak usah kaya, hidupnya itu bohong." Dia bilang, dia pinter kok sebenarnya, tapi dia nggak mau cari uang. Enggak, dia bohong karena dia goblok gitu. Orang yang pintar akan cari duit sebanyak-banyaknya. Dia akan menangin game yang namanya uang untuk apa? Untuk bahagian bukan dirinya sendiri, keluarganya dia bahagiain, dia bantu teman-teman sekitarnya, dia bantu kasih sumbangan ke masyarakat sekitar. Ketika ada yang banjir dia sumbang, ketika ada yang ada apa dia sumbang. Uang adalah high score dalam kehidupan. Lu memang bisa mengukur kapasitas seseorang dari uang yang dia punya. Kenapa? Karena orang miskin itu pasti goblok. Karena kalau buktinya dia tidak goblok, dia akan coba selesaikan masalah uang ini. Karena artinya orang ini bukanlah orang yang egois, dia peduli tentang sekitarnya. Dia pengen bantu keluarganya naik kelas, dia pengen bantu ayahnya, dia pengen bantu ibunya. Jadi uang adalah game paling kompetitif di dunia. Ini lebih kompetitif dibanding lu main di NBA, game duit ini. Karena duit ini yang mau tuh semua 7,9 miliar makhluk yang ada hidup di planet ini itu mau jadi kaya. Yang ngomong enggak, dalam hati kecilnya itu bohong. Lu bahkan ngerasain kan ketika malam lu lagi tidur ada yang ngomong di kuping lu sendiri. Lu ngomong tuh di kuping lu sendiri. Gimana ya kalau gua nggak jadi orang yang sukses? Gimana ya kalau gua jadi orang yang gagal? Gimana ya kalau gua begini-begini terus seumur hidup gua? Gimana kalau misalnya gue jadi manusia sampah yang gak dianggap sama masyarakat? Itu lu sendiri yang bisikin ke kuping lu setiap kali lu mau tidur malam-malam. Tapi gue kasih tahu di sini, lu harusnya takut sama semua fakta itu. Karena setiap detik lu santai-santai di situ, ada orang lain ya yang siap untuk curi semua mimpi lu. Di saat lu skeptis, gue ngomong, oke, artificial intelligence ini akan mengubah dunia. Ada orang yang tidak skeptis, ada orang yang berani untuk lompat. Walaupun dia takut nih, dia tetap berani untuk lompat. Dia pelajarin, walaupun itu sulit banget untuk dia pelajarin dari pagi sampai malam tentang artificial intelligence. 5 tahun lagi, dia akan dapat semua yang lu pernah impikan dan semua yang lu pernah mau, sedangkan lu di sini cuma jadi sampah yang jualan kerupuk. Dia ini ya, yang berani ini, yang akan naikin mobil, yang lu cuma taruh di wallpaper karena lu pecundang. Dan lu mau tahu hal paling buruknya apa nggak dari semua ini? Mungkin orang ini nggak lebih pintar dari lu. Cuman dia ketika gue ngomong apa di sini, dia berani untuk take action. Lu tanya coba, orang yang sudah ngikutin gue selama 2 tahun, apakah hidupnya berubah atau enggak? Kalian buktikan aja, cari di komentar di bawah. Yang nonton gue selama 2 tahun dan praktekkan dan take action, hidupnya sejauh apa berubahnya. Banyak sekali yang dari cuman punya duit puluhan juta jadi punya miliaran. Kenapa? Karena take action. Dan ini rebutan loh. Kalian semua tuh lomba di sini. Lu jangan saling support di bawah, lu semua akan bunuh-bunuhan untuk 5 tahun ke depan, untuk naik tangganya ke atas. Sukses itu benci sama penakut. Dan kalau lu gak mau ambil action sekarang untuk merubah hidup lu, hidup itu tidak pernah kasih kalian kesempatan kedua. Sukses itu gak suka sama kata nanti. Dia sukanya sekarang. Cepet. Ya, semuanya cepet gitu. Ibarat ini tuh lagi perang gitu. Lu mau ngumpulin duit ini sama persis kayak perang. Lu gak bisa treat nyari duit itu santai-santai. Enggak, nyari duit itu lu harus ngambil duit dari tangan orang lain. Gimana caranya? Lu bikin restoran, sebelah lu ada restoran, gimana caranya lu bantai restorannya?
Lu bukan mikir cuman, "Oh, ini kita sama-sama berbisnis bareng, ketawa-ketawa." Nggak ada begitu. Semuanya mau jadi kaya di dunia ini. Ini kompetisi yang paling tinggi, ya uang itu adalah kompetisi paling tinggi. Karena saingan lu 7,9 miliar orang yang ada di planet ini. Gue udah selalu bilang, untuk jadi kaya cuma ada 2 industrinya. Ini lu mau cari ya, dari Silicon Valley, lu tanya deh, lu kalau bisa ke Silicon Valley, lu tanya orang-orang di sana, targetnya 5 tahun ke depan, industri mereka tuh bakal investasi dan bikin produk apa? Jawabannya cuma akan 2, ya, artificial intelligence dan juga crypto. Kepintaran digital sama uang digital. Lu denger gue di sini ya, gue nggak peduli lu punya masa lalu apa, keluarga lu sesusah apa, gue peduli setan semuanya. Alasan apa aja yang lu pakai di hidup lu ya, kalau lu masih miskin di saat ini, itu semua adalah salah lu. Lu harus telan. Kenapa? Karena kemungkinan lu adalah seorang penakut, ya, pecundang. Nggak ada akan ada orang yang bantu lu, ya. Di dunia ini nggak akan ada orang baik yang lu suka ngemis-ngemis internet. "Kok please kasih gua 10 juta buat nolong." Gua nggak bakal kasih lu 10 juta, lu mati aja gua nggak peduli, ya. Ngapain gua kasih lu 10 juta walaupun itu nggak ada artinya untuk gua. Lu nggak bisa ngemis-ngemis kayak begitu, ya. Tidak akan ada orang yang bantu diri lu kecuali diri lu sendiri. Jangan ngomong, "Please, please Pak Presiden begini-begini." Nobody gives a fuck about you, gua kasih tau. Tidak ada yang peduli. Lu mau mati itu nggak ada yang peduli. Dunia itu bukan untuk orang yang lemah. Nggak akan ada yang peduli sama yang namanya keluhan lu. Dunia ini cuman peduli akan hasil. Lu mau nangis-nangis bilang, "Ini aku udah effort buat kamu sayang, ini aku udah effort buat kamu." Tapi lu nggak ada duitnya, lu diinjak juga gitu. Dunia ini cuman perlu hasil. Lu kalau ngomong lu mau sukses, lu mau jadi manusia yang ada di puncak, lu harus berani yang ngambil namanya resiko. Pasti ada resiko. Lu harus berani menghadapi yang namanya rintangan-rintangan hidup. Dalam sejarah, semua orang hebat itu adalah orang yang berani untuk bertarung. Orang yang berani untuk perang di garda terdepan sambil memimpin pasukannya. Itu orang-orang yang dicatat dalam sejarah. Kebanyakan orang tuh hidup dalam ketakutan. Gagal aja takut. Lu udah miskin. Apa yang lu mau takutin untuk gagal? Lu duit juga belum punya. Lu takut dikritik sama orang, ya kan? Lu pelajarin kripto, dibilang, kripto scam gitu kan. Lu takut dikritik gitu. Bahkan gue sering kali gitu denger liat konten-konten gue, ketika dipotongin sama orang-orang, banyak yang komentar begini, "Timothy itu kalau motivasi gue suka dengerin, tapi kalau kripto nggak dulu." Itu lu goblok atau apa? Itu lu maunya dari planet mana? Lu nggak ngerti semua, lu nggak paham apa yang gue mau coba sampein di sini kalau lu ngomong seperti itu. Lu bilang lu mau dengerin motivasi gue, tapi kalau ngomong kripto nggak. Seolah-olah kripto tuh suatu barang yang aneh gitu. Enggak, ini masa depan. Lu antara lu belajar atau lu mati nanti. Gue cuman kasih tahu ini cuma barang masa depan. Semua lu lihat ya, uang yang lu pakai itu semua akan pakai blockchain. Kenapa? Karena gue yang diundang untuk audiensi di sana, untuk ngasih saran. Gue tahu ini akan jadi blockchain semua. Lu jangan goblok gitu. Ketika lu berada di zona nyaman yang sama-sama seperti semua orang ya, lu akan ada di posisi yang sama dong sama mereka. Lu nggak bisa ekspektasi lu lakuin hal yang sama-sama semua monyet-monyet sampah lakuin, dan hidup lu berubah nih dari monyet-monyet sampah ini. Karena gue bilang, artificial intelligence ini akan jadi next evolusinya dari manusia. Ini akan bikin manusia pintar jadi super pintar. Efeknya apa? Manusia-manusia yang tidak pintar ini akan dibuang ke pinggir jalan. Lu mau kaya, ya ambil resiko. Lu mau dihormatin orang, ya tunjukin taring lu. Lu mau kehidupan yang seru, ya berani dong ambil keputusan sulit. Setiap pemenang di planet ini, ya pernah ngerasain apa yang lu rasain. Pernah capek, pernah males, pernah hilang fokus, pernah kena distraksi, pernah takut, tapi mereka tetap jalan. Bedanya sama lu. Itu bedanya pemenang sama lu. Hidup itu gue selalu cerita ke teman-teman gue, itu seperti berdiri di padang pasir yang panas. Memang panas sekali itu pasirnya, tapi caranya gimana? Yaitu triknya cuma tetap jalan, kaki lu tetap akan kepanasan. Tapi kalau lu tetap jalan, itu akan sedikit lebih tidak panas dibanding lu cuma diam di tempat. Lu diam di tempat, hidup ini kan panas, kaki lu kebakar, habis itu lu mati. Ya, lu di padang pasir yang panas, ya lu jalan, bos. Orang yang sukses tuh nggak nangisin kondisi dia. Tolong pemerintah, gue miskin gitu. Tolong bansos. Mereka nggak begitu. Mereka lihat nih, oke, kondisi gue seperti apa. Oke, gue miskin, keluarga gue nggak bisa makan. Gue harus ngapain? Itu yang mereka pikir. Orang yang berhasil bangun kerajaan-kerajaan di dunia ini ya, orang yang berhasil ya conquer benua-benua. Lu pikir mereka datang dan dilahirkan ke hidup ini untuk kayak saya mau jadi orang yang bahagia? Enggak. Mereka adalah orang pemberani. Orang yang mengubah sejarah. Napoleon, Genghis Khan. Apakah lu pikir mereka itu datang ke dunia untuk happy-happy? Tidak. Mereka datang ke dunia dilahirkan